Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit membahas tentang salah satu kasus populer yang ada di Asia Tenggara, yaitu tragedi Santa Cruz. Tragedi Santa Cruz adalah peristiwa penembakan terhadap kurang lebih 250 pengunjuk rasa pro kemerdekaan Timor Timur. Pembantaian Santa Cruz terjadi di Timor Timur pada 12 November 1991, di tengah pendudukan Indonesia di Timor Leste. Timor Timur merdeka pada tahun 1999 dan resmi menjadi negara pada tahun 2002, pada masa pemerintahan Habibie sebelum menjadi bagian dari Indonesia dan negara merdeka. Timor Leste atau Timor Timur tidak seperti Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Negara yang menjajah Timor Timur adalah Portugal. Pada tahun 1974, revolusi bunga terjadi di Portugal yang menyebabkan destabilitas politik di dalam negeri. Portugal semakin kewalahan menghadapi pemberontakan di negara-negara jajahan di Afrika. Masyarakat Timor Timur memanfaatkan momen tersebut untuk memproklamirkan berdirinya suatu bangsa yang merdeka melalui pembentukan partai politik. Pembantaian Santa Cruz atau pemandian diri adalah peristiwa penembakan kurang lebih 250 pengunjuk rasa kemerdekaan Timor Timur di pemakaman Santa Cruz. Pada bulan Oktober tahun 1991, sebuah delegasi yang terdiri dari anggota parlemen Portugal dan 12 orang wartawan dijadwalkan akan mengunjungi Timor Timur. Para mahasiswa dalam bersiap-siap menyambut kedatangan delegasi ini, namun rencana ini dibatalkan setelah pemerintah Indonesia menunjukkan keberatan atas rencana kehadiran sebagai anggota. Delegasi itu adalah seorang wartawan Australia yang dipandang mendukung gerakan kemerdekaan. Ini menyebabkan situasi memanas antara pihak pemerintah Indonesia dan para mahasiswa. Puncaknya pada tanggal 28 Oktober pecah konfrontasi antara aktivis yang pada saat itu telah melakukan pertemuan di gereja. Pada akhirnya dari kelompok pro-integrasi tewas dalam perkelahian dan seorang aktivis kemerdekaan Indonesia. Saat tentara Indonesia berada pada hadapan dengan pengunjuk rasa, beberapa demonstran dan seorang mayor. Dan lantaran menyerang pengunjuk rasa termasuk seorang anak perempuan yang mengibarkan bendera Timor Leste, aktivis pendek mengatakan beberapa orang mengaku dipukuli oleh tentara dan polisi Indonesia. Di dalam tempat pemakaman umum, tentara melepaskan tembakan ke arah ratusan warga sipil tak bersenjata sebagai upaya perlindungan diri. Sedikitnya 250 warga Timor Leste tewas. Dalam peristiwa ini, salah satu korban jiwa adalah warga negara Selandia, seorang mahasiswa ilmu politik dan aktivis manusia yang kuliah di Australia. Pemberhentian ini disaksikan oleh dua jurnalis Amerika Serikat. Mereka memberikannya kepada wartawan Belanda untuk menghindari penangkapan dan permintaan oleh pihak berwenang Australia. Video tersebut kemudian ditayangkan dalam bentuk dokumenter yang berjudul pada bulan Januari tahun 1992. Rekaman kesaksian Air dan rekan-rekan sejawatnya memicu respon keras di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia berkali-kali terbukti melakukan kekerasan massal di berbagai tempat, lalu politikus dan perwira Indonesia selalu mengeluarkan pernyataan yang membenarkan tindak kekerasan. Pada bulan Oktober 1991, dijadwalkan akan ada delegasi dari anggota parlemen Portugal dan 12 wartawan akan berkunjung ke Timor Timur. Mendengar kabar tersebut, para mahasiswa sudah antusias untuk menyambut kedatangan delegasi ini. Para mahasiswa pro kemerdekaan ini berharap dengan datangnya delegasi serta 12 wartawan ini akan membantu mereka menyuarakan isu-isu perjuangan di Timor Timur. Namun, pemerintah Indonesia membatalkan rencana tersebut. Indonesia keberatan bila kunjungan delegasi disertai para jurnalis. Sementara di dalam negeri sendiri, jurnalisme dibungkam. Dari jauh hari sebelumnya, para pemuda Timor Leste sudah mempersiapkan sambutan atas kunjungan delegasi Portugal tersebut. Namun, gerakan mereka ternyata diketahui oleh pemerintah Indonesia. Para pemuda Timor Leste yang membuat spanduk-spanduk penyambutan delegasi Portugal di gereja Motel Dili
terus diawasi gerak-geriknya oleh TNI. Hingga pada malam 27 Oktober 1991, sekelompok provokator yang bekerja untuk intelijen Indonesia mengejek para aktivis pro kemerdekaan dan memancing mereka untuk ribut. Para pemuda Timur Leste pun terpancing dan terjadi perkelahian malam itu juga. Pagi harinya, 28 Oktober 1991, jasad aktivis pro kemerdekaan Sebastio Gomez ditemukan tergeletak di dekat gereja motel. Pembantaian. 2 minggu setelahnya, pagi 12 November 1991, Pastor Alberto Ricardo memimpin misa arwah untuk memperingati kematian Gomez di gereja motel Dili. Misa tersebut diikuti oleh ribuan umat Katolik Timur Leste. Saat misa selesai pukul 7.00, sekitar 500 orang keluar dari gereja sambil membentangkan spanduk bergambar pemimpin pro kemerdekaan Timur Leste, Xanana Gusmão. Mereka terus meneriakkan Timur Leste, Timur Leste, Timur Leste sembari berjalan. Para pengunjuk rasa terus berjalan hingga sekitar 4 km menuju pemakaman Santa Cruz, tempat Gomez dimakamkan. Sesampainya di pemakaman, tentara Indonesia sudah bersiaga di sana yang terdiri dari pasukan Kompi A, Brimob 5485, Kompi A dan Kompi D, Batalion 303 dan Kompi Campuran. Menurut kesaksian, tentara Indonesia menembaki massal secara brutal diikuti dengan berondongan senapan otomatis selama beberapa menit. Saat itulah kondisi menjadi sangat kacau. Suara sirine dan letusan tembakan terus terdengar. Para demonstran ada yang berlarian dan ada juga yang berusaha mencari persembunyian di balik nisan-nisan Santa Cruz. Dan dampak yang ditimbulkan oleh tragedi Santa Cruz yaitu insiden pembantaian Santa Cruz yang terjadi tanggal 12 November 1991 telah menewaskan 50 warga sipil Timor Timur. Selain itu, menurut laporan lain, disebutkan ada ratusan orang luka-luka dan puluhan tewas terkena peluru tentara Indonesia. Setelah dilakukan penyelidikan lebih rinci, ada 273 orang tewas dari insiden pembantaian Santa Cruz. Awal tahun 1992, Mabes AD melalui Dewan Kehormatan Militer memecat Panglima Daerah Militer 9 Udayana Maijen Sintong Panjaitan. Meskipun sejumlah komandan yang diduga terlibat dalam Santa Cruz sudah dipecat, Jakarta tetap melancarkan operasi militer di Timur Timur. Bahkan, setelah pembantaian Santa Cruz terjadi, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan lisensi penjualan 300 jenis peralatan militer ke Indonesia. Beberapa peralatan yang dijual adalah senapan mesin dan M16 hingga komponen elektronik. Dari alat komunikasi hingga suku cadang pesawat tempur. Dari kejadian ini, maka tentara Indonesia yang dipimpin Panglima ABRI Jenderal Tri Sutrisno dituding melakukan pelanggaran HAM. Selain itu, pimpinan kemerdekaan Timur Timur Xanana Gusmão juga ditangkap pada 20 November 1992. Sampai disinilah penjelasan saya tentang tragedi Santa Cruz. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.